Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anas Marfanizar, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam mata kuliah tentang geometri analitik, di mana lingkup pembahasannya meliputi dimensi 2 dan juga dimensi 3. Bagaimana selengkapnya? Simak baik-baik video berikut ini. Oke, pertama-tama pada bab 2 garis lurus kita akan mempelajari tentang bentuk garis lurus di dimensi 2. Jadi bagaimana sih bentuk umumnya? Sebenarnya ini sudah kalian tahu di bangku SMP dan SMA gitu ya. Bahwasanya bentuk umum dari garis lurus di dimensi 2 adalah Y sama dengan MX ditambah N, gini kan? Nah, dengan M dan juga N itu adalah elemen bilangan real. Kayak gitu, elemen bilangan real. Nah, yang seperti ini namanya bentuk eksplisit. Nah, kayak gini ya, bentuk eksplisit. Ini namanya persamaan garis lurus bentuk eksplisit. Loh Pak, ada yang implisit berarti? Iya, ada yang implisit. Bentuknya adalah AX plus BY plus C. Nah, sama dengan 0. Nah, kayak gini, dengan A, B, C itu elemen bilangan real. Nah, seperti ini. Ini yang, maaf, masih goyang-goyang. Ini yang namanya implisit, bentuk implisit. Implisit. Nah, seperti ini. Gini ya, ini sekali lagi ini bentuknya implisit. Sekarang pertanyaannya, Pak, antara yang atas dan yang bawah itu sama atau tidak sih sebenarnya? Jawabannya adalah sama ya. Andai kata yang bawah pun ya ada bentuk AX plus BY plus C, maka bisa dibuat dalam bentuk Y sama dengan atau eksplisit. Caranya gimana? Caranya AX-nya pindah ruas, C-nya juga pindah ruas, kemudian B-nya pindah ruas. C-nya pindah ruas jadi min C. AX-nya pindah ruas jadi min AX, berarti min C min AX. B-nya pindah ruas, berarti min C min AX per B. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu sudah menjadi bentuk Y sama dengan MX plus N sekarang. Kayak gitu. Jadi dua bentuk ini sebenarnya identik. Cuma satunya itu dari atau dibuat menjadi bentuk eksplisit Y sama dengan, satunya AX plus BY plus C sama dengan 0. Jadi kayak gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian kita juga harus membuktikan bahwasanya AX plus BY plus C sama dengan 0 itu memang benar-benar persamaan garis lurus. Gitu ya. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Mula-mula begini. Kita harus mengambil dua titik ya. Kita misalkan lah, kan diketahui ya, kita mau membuktikan bahwasanya ini itu adalah garis lurus. Kalau ini adalah garis lurus, maka yang ini pasti garis lurus. Kenapa? Karena dari bentuk implisit ini bisa dibuat menjadi bentuk eksplisit. Kan gitu. Ya. Nah, oke. Sekarang kita buktikan yang ini aja. AX plus BY plus C sama dengan 0. Itu diketahui. Akan dibuktikan bahwa ini yang dinamakan garis G itu adalah garis lurus. Caranya gimana? Pertama-tama kita bisa mengambil dua titik yang berbeda. Anggaplah titik yang berbeda itu A, ya, titik A yang koordinatnya XA, YA, dan juga titik B yang koordinatnya XB, YB. Nah, kayak gini. Sudah ya? Nah, selanjutnya karena ini titik yang berbeda pada titik yang berbeda pada garis G ya, pada garis G kita masih belum bilang G itu adalah garis lurus. Kita hanya bilang dua titik berbeda itu ada di G gitu aja. Di G, maka akibatnya apa? Ini ketika dimasukkan ke persamaan garis ini memenuhi persamaan ini. Ya, jadi kita masukkan aja. Titik A kita masukkan ke persamaan G, maka hasilnya akan kita dapat AXB ditambah BYB ditambah C sama dengan 0. Kan gini ya. Itu persamaan pertama. Ini persamaan pertama. Sekarang Pak, yang ada di titik G itu tidak hanya A Pak, tetapi juga B, gitu kan. B itu ada di titik G, berarti kita bisa memasukkan juga bahwasanya titik B itu ketika dimasukkan ke persamaan G akan membentuk persamaan G ini. Ini A, ini ya, ini A, maaf, ini A,
Maka yang BAXB ditambah BYB ditambah C sama dengan 0. Kayak gini kan? Yang atas itu ketika titik A dimasukkan persamaan garis G, yang bawah itu ketika titik B dimasukkan ke persamaan garis G. Sudah? Nah, sekarang langkah berikutnya yaitu ambil P lah, ambil titik P antara titik A dan juga B. Ya, ambil titik P antara A dan B. Misalkan titik P antara A dan B itu kita menggunakan materi yang kemarin tuh. Kita menggunakan materi yang kemarin. Titik di antara dua titik ya. Misalkan titik P itu misal ini ya, misal PA itu kan ada di, P itu kan ada di antara A dan B, maka ada perbandingan tuh antara PA dan PB. Misalkan aja perbandingannya itu M banding N seperti ini. Ya, misalkan perbandingannya itu M banding N. Seperti yang ada di materi letak titik di antara dua titik. Ya. Apa akibatnya? Kita bisa mencari nilai XP gitu kan dari rumus yang sudah kita dapat di materi sebelumnya, bahwasanya XB ditambah NXA gitu kan dibagi dengan M plus N untuk X-nya, untuk absisnya. Sekarang untuk ordinatnya atau untuk sumbu Y-nya kita bisa dapat bahwasanya MYB ditambah dengan NYA dibagi dengan M plus N. Nah, kayak gini kan? Kayak gini ya. Kalian bisa melihat lagi ini di apa itu namanya, letak titik di antara dua titik. Pasti benar ini. So, ini saya sudah tinggal pakai saja. Jadi apa yang sudah kita buktikan, apa yang sudah kita dapat di pertemuan lalu kita gunakan saat ini. Gitu. Nah, Pak, kenapa sih Pak kok harus mengambil titik P antara titik A dan B? Kita kan mau membuktikan G itu garis lurus, Pak. Hubungannya itu di mana? Jadi gini, pada langkah pertama kita hanya mengambil dua titik yang ada pada garis G. Gitu kan? Kita hanya mengambil dua titik yang ada di garis G, yaitu titik A dan titik B. Nah, pada langkah kedua kita mau mengambil titik P yang ada di antara A dan B. Ya, sekali lagi, yang ada, kita ambil titik P yang ada di antara A dan B. Nah, sudah ya. Nah, nanti kita akan buktikan bahwasanya titik P itu memang benar-benar ada di G. Kalau tidak ada di G, maka G-nya tadi atau AB tadi gini. G ya, G yang ada di sini itu kan sama saja dengan garis AB. Ya enggak? Ada dua titik A dan B. Titik A dan B itu di G, maka garis G itu kan sama dengan garis AB, kan gitu kan? Intinya kan itu. Nah, sekarang antara A dan B itu ada titik P. Kita mau ngecek apakah titik P itu ada pada G. Kalau ada pada G, maka berarti benar A dan B itu garis lurus. Kalau tidak ada pada G, maka A dan B bukan garis lurus. Nah, itu fungsinya kenapa kita kok harus mengambil titik P yang ada di antara A dan B. Gitu ya. Kalau masuk kalau masuk di persamaan ini, maka persamaan ini adalah garis lurus. Gitu ya. Lalu bagaimana Pak cara membuktikan P itu memenuhi persamaan AX plus BY plus C ini sama dengan 0? Gimana Pak caranya? Ya sudah, kita masukkan saja. Kita masukkan saja titik P, koordinat titik P di sini. Kemudian kita cari bener nggak sama dengan 0 dia. Ya, caranya gimana? Ketika kita masukkan, harusnya itu kan nanti AXP ditambah BYP ditambah C sama dengan 0. Nah, kan harusnya seperti ini tuh. Soalnya titik P, kalau nggak diketahui ya udah titik P itu kalian ibaratkan koordinatnya XP, YP gitu aja. Sama kayak titik A, XA, YA, B, XB, YB gitu ya. Kalau P itu XP, YP, maka XP, YP-nya kalian masukkan di persamaan garisnya. Dapat AXP plus BYP ditambah C sama dengan 0. Ya. Sama dengan 0 ini kalian bolehlah jangan
langsung menuliskan sama dengan 0, tapi sama dengan titik-titik gini. Yang akan kita buktikan, titik-titik ini adalah 0. Nantinya seperti itu. Kalau 0, ya, kalau 0 maka memenuhi persamaan garis ini dan terbukti G itu garis lurus. Jadi ini jangan dituliskan 0 dulu lah. Ya, kita hanya mau membuktikan bahwasanya ketika titik XP dimasukkan ke dalam fungsi garis ini, maka hasilnya adalah 0. Kalau hasilnya 0, maka dia garis lurus. Gitu ya. Di sini saya lanjutkan. AXP BYP ditambah C sama dengan A-nya saya tulis tetap ini. XP-nya kita sudah punya yang ini. Ya. MXB ditambah NXA dibagi dengan M ditambah N. Nah, ini XP. Kemudian ditambah B yang ini, ya. Kemudian YP-nya yang ini. MYB ditambah NYA dibagi dengan M ditambah N. Nah, ditambah C. Hasil akhirnya ya, ditambah C yang ini. Oke, sekarang sama dengannya saya agak ke sini biar cukup panjang. Kemudian sekarang kita kalikan seluruhnya yang ini ya, persamaan ini kan sama dengan ini. Kalian kalikan ini itu dengan M plus N. Ya, kalian kalikan dengan M plus N. Biar apa? Biar sama aja penyebutnya. Ya, kalian kalikan dengan M plus N. Maka yang ini jadinya apa? M plus N-nya hilang. Tinggal A buka kurung MXB ditambah NXA ditambah B MYB ditambah NYA ditambah C kalikan M plus N, gitu kan? Jadi seluruh suku-suku yang ada di sini dikalikan dengan M plus N. Kalau di sini 0 ya, kalau di sini 0 kamu kalikan M plus N juga kan nggak masalah. Ya, 0 kalikan berapapun hasilnya tetap 0 gitu loh. Ya, paham ya? Sampai sini saya kira paham. Lanjut. Jadi seluruh kedua ruas itu dikalikan dengan M plus N agar nggak jadi pecahan gitu loh intinya. Nah, sekarang kita lanjut pada perkaliannya. A kalikan MXB ya AMXB kan gitu. AMXB ditambah dengan ANXA ditambah dengan BMYB ditambah dengan NY maksud saya NYA ditambah dengan MC tambah dengan NC. Nah, kayak gini. Ya enggak? Nah, dari sini kita lihat. Dari sini kita lihat nih. Ini apa benar hasilnya 0? Nanti kita buktikan ya. Oke, AMXB. Kemudian ANXA. MYB. Oke, ternyata ada yang sama-sama memiliki variabel M. M-nya taruh luar. Berarti di sini tinggal AXB gitu ya. AXB terus mana lagi nih? B apa ini? BYB ya, BYB ditambah dengan C ya. Yang ini punya ini itu punya ini punya ini. Sekarang ada juga Pak yang variabelnya sama-sama memiliki variabel N, yaitu AXA yang itu. Kemudian kok sudah langsung tutup kurung. BYA yang ini. Kemudian terakhir yang ini, berarti C, gini ya. Nah, sekarang kita akan membuktikan bahwasanya ini itu benar-benar 0 gitu loh. Ini itu akan kita buktikan benar-benar 0 dia. Caranya gimana? Coba kita lihat. AXB ditambah BYB ditambah C. Berdasarkan persamaan 2 kita punya AXB ditambah BYB ditambah C sama dengan 0. Ya sudah, yang ini sama dengan 0. M dikalikan 0, gitu kan? Ditambah N AXA plus BYA plus C. AXA plus BYA plus C sama dengan 0. Ya sudah, kalikan 0. Nah, ternyata di sini sudah terbukti bahwasanya persamaan di sini itu sama dengan 0, kayak gitu. Itu intinya. Karena di sini itu sudah sama dengan 0, maka dalam artian titik P itu ada pada G
G. Nah, gini. Titik P ada pada G sehingga apa? Sehingga apa? G garis lurus. Ya. Nah, gini G garis lurus. Gitu ya. Itu untuk persamaan garis lurus. Jadi sekarang kita sudah punya bentuk persamaan garis lurus. Kalian bisa menggunakan ini maupun yang ini pada dimensi 2. Gitu ya. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan lanjut ke menggambar grafik. Menggambar grafik garis lurus. Caranya gimana ketika kita ingin menggambar grafik garis lurus? Langsung aja ambil dua titik, di mana dua titik itu adalah pertama titik perpotongan dengan sumbu X, dan kedua adalah titik perpotongan dengan sumbu Y. Ya, jadi ambil dua titik itu. Sebagai contoh begini. Sebagai contoh nanti ketika kalian diminta, kalau di buku ya, saya samakan aja dengan di buku. Ketika kalian diminta untuk menggambarkan grafik dari 2x min y min 4. Min ini ya, 2x min y min 4. Ini bukan plus tapi min. 2x min y min 4 sama dengan 0. Gimana cara kalian untuk menuliskannya? Gampang. Cara kalian untuk menuliskan atau menggambarkan grafik tersebut dengan cara yang pertama, cari titik potongnya dengan sumbu X. Tipot itu titik potong ya. Maaf. Tipot dengan sumbu X kayak gini. Titik potong dengan sumbu X. Caranya gimana kalau mau mencari titik potong pada sumbu X? Yang 0 adalah Y-nya. Soalnya ketika kita mau mencari titik potong pada sumbu X, maka Y-nya pasti 0 gitu kan? Makanya kita harus tentukan dulu di sini Y sama dengan 0. Maka 2x min Y min 4, Y-nya itu sama dengan 0. Berarti 2x min 0 min 4 sama dengan 0. Berarti 2x di sini sama dengan min 4-nya pindah ruas 4. X-nya sama dengan 2. Kayak gini. Ya. Sama dengan ketika kita mencari titik potong pada sumbu Y. Karena di sumbu Y maka X-nya sama dengan 0 kan gitu. Soalnya sejajar tuh di sumbu Y, X-nya 0. Saya gambarkan. Anggap ini lurus ya. Ketika kita mencari titik potong pada sumbu Y, X-nya itu kan 0. Ketika kita mencari titik potong pada sumbu X, Y-nya yang 0. Gitu loh. Makanya di sini ketika X-nya 0 berarti 2 kali 0 dikurangi Y dikurangi 4 sama dengan 0. Kita cari Y-nya. 2 kali 0 0 ya. Min Y pindah ruas. Berarti di sini kita dapat Y sama dengan negatif 4. Ya. Kita punya Y sama dengan negatif 4. Ingat ininya 0 ya. Berarti yang ini koordinatnya adalah berapa? Yang pertama koordinatnya adalah 2,0. Ya, 2,0. Dan yang kedua koordinatnya berapa? 0,4. Ingat ya, koordinat itu X dulu yang ditulis baru Y. X-nya 0, Y-nya negatif 4. Sudah kayak gini. Baru kita gambarkan grafik koordinat kartesiusnya. 2,0 itu di sini misalnya ya. 2,0. 0, negatif 4. 0, negatif 4 itu di sini, Pak. Ini 0, negatif 4. Udah, kita punya dua titik ini dan ini. Ya sudah, kalian tarik garis lurus yang melewati kedua titik ini. Gitu. Inilah titik 2x min Y min 4 sama dengan 0. Gitu ya. Saya kira mudah sekali. Oke, selanjutnya kita akan belajar untuk menentukan titik potong. Tipot itu titik potong dua garis lurus. Jadi konsepnya ada dua garis lurus, kemudian dia berpotongan, kita disuruh mencari titik potongnya itu berapa, berapa. Caranya gimana? Ini saya yakin kalian sudah sangat sering familiar untuk mencari titik potong dua garis. Biasanya pakai eliminasi gitu. Tapi nggak tahu konsepnya gimana kok bisa pakai eliminasi. Jadi gini, yang pertama caranya itu substitusikan dulu titik potong pada G1. Loh Pak, kok langsung mensubstitusikan titik potong? Kan titik potong ini yang kita mau cari. Apa yang disubstitusikan Pak kalau kita belum tahu?
Nggak apa-apa, kamu substitusikan saja variabel dari titik potong. Misalkan terlebih dahulu titik potongnya adalah XA, YA gitu ya. Berarti titik A pada G1 disubstitusikan, substitusikan pada G2, baru dicari koordinat titik potong. Nah, yang mencari koordinat titik potong inilah yang bisa menggunakan substitusi atau eliminasi. Jadi konsepnya seperti itu. Kita langsung masuk dah ke contoh soalnya. Jadi gini, kalau misalnya ada dua garis Y sama dengan X plus 1 dan 2X plus Y sama min Y sama dengan min 4 maksud saya sama dengan 0. Jadi ini kan ada dua garis lurus nih. Yang satunya itu bentuknya implisit, satunya eksplisit. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Kita misalkan aja dulu. Misal titik potongnya itu ada pada koordinat atau ada pada titik A. XA, YA. Kayak gini. Maka kita masukkan. Kalau dimasukkan ke persamaan pertama atau garis pertama, jadinya kan kita dapat YA sama dengan XA ditambah 1. Gitu kan? Itu persamaan pertama. Kalau dimasukkan pada persamaan kedua, karena titik potong itu kan ada di dua garis, maka memenuhi persamaannya. 2XA ditambah YA dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, inilah yang kalian bisa gunakan cara substitusi eliminasi untuk mencari XA dan juga YA. Gitu loh. Ya. XA dan juga YA bisa kalian cari dengan cara substitusi eliminasi. Sekarang karena bentuknya seperti ini, saya gunakan cara substitusi. Mensubstitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Jadinya gimana? YA-nya itu diganti di sini. YA ini diganti YA yang atas. Berarti 2XA ditambah YA yang atas. XA ditambah 1. Gini kan? Dikurangi 4 sama dengan 0. Sudah, selesai dah. Nah, selanjutnya kita kalikan 2XA ditambah XA berarti berapa? Langsung ya 3. Plus 1 dikurangi 4 berarti berapa? 1 dikurangi 4 min 3 Pak. Oke, min 3 sama dengan 0. Berarti 3XA itu sama dengan berapa? Sama dengan 3. XA-nya sama dengan 1. 3 bagi 3. Udah ya? Mudah saya kira. XA-nya sudah ketemu sama dengan 1. Tinggal mencari Y. Kita punya di persamaan pertama itu kan YA sama dengan XA ditambah 1. XA-nya sudah ketemu 1. Kita masukkan 1 ditambah 1. Maka YA-nya adalah 2. Otomatis di sini kita dapat titik potongnya yaitu di titik A gitu kan ya. XA berarti 1, YA berarti 2. 1,2. Saya kira nggak ada yang sulit di sini pada menentukan titik potong dua garis lurus. Kita langsung masuk ke subbab berikutnya. Di sini kita akan menentukan gradien garis lurus. Jadi kita akan belajar tentang gradien nih di sini nih. Oke. Menentukan gradien itu seperti apa? Jadi gini, kalau ada suatu garisnya itu anggaplah Y sama dengan MX plus N. Ini kan general sekali, bentuk general. Nah, ketika kita mau menggambarkan grafik Y sama dengan MX plus N, kita harus mencari apa? Titik potong pada sumbu X. Titik potong pada sumbu X didapat ketika Y-nya sama dengan 0. Ketika Y-nya sama dengan 0, 0 sama dengan MX ditambah N. Kan gitu ya. MX ditambah N. Karena Y-nya 0 tuh. Karena Y-nya 0. Jadi kita dapat MX sama dengan negatif N. Gitu ya. Atau X sama dengan negatif N per M. Oh, bilangannya negatif Pak. Oke. Ya, oke. Selanjutnya X sama dengan 0. Maka kita dapat apa? Ketika X-nya sama dengan 0, berarti Y sama dengan M dikalikan 0 ditambah N. Endingnya kita punya Y sama dengan N. Karena M kalikan 0 hasilnya 0. Gitu ya. Sudah. Sekarang kalau yang ini, oke ya, yang ini itu kan persamaannya jadi min N per M, 0. Kok bisa Pak? X-nya Mas, min N per M. Y-nya itu 0. Jadi min M per M, 0. Yang ini berarti berapa? Yang ini 0,N. Loh kok bisa Pak? X-nya 0, Y-nya itu N. Ingat ya penulisannya X, Y kalau koordinat. Sudah? Kalau sudah kita tinggal menggambarkan di sini.
0,n itu di mana? Misalkan di sini. Ya, di sini itu 0,n. Ya. Soalnya titik potong pada sumbu Y kan. Kemudian titik potong pada sumbu X min. Di kiri berarti min n per m, 0. Gini ya. Sudah, tinggal tarik garis lurusnya kayak gini. Sudah? Nah, inilah yang dinamakan garis G. Oke, sampai sini paham ya? Saya kira paham. Nah, sekarang ternyata antara garis G dengan sumbu X ini membentuk suatu sudut. Tak kasih nama sudut alfa. Kayak gitu ya. Tak kasih nama sudut alfa. Nah, sekarang tangen alfa, ya, tangen. Kita berbicara tentang tangen di sini. Tan itu apa? Depan per samping. Depan per samping. Ya, berarti ini per ini. Gitu kan ya? Kalau ini tak kasih nama titiknya, ini tak kasih nama A, di sini tak kasih nama O, di sini tak kasih nama B, maka yang dinamakan tan alfa adalah AO per BO atau OB, terserah kalian. Ya. AO atau OA dibagi dengan BO. Begini kan? AO-nya itu berapa? N. Kan gitu. Ini ke sini kan N, ya. BO-nya ini ke sini, berarti min N per M. Gitu kan? Min N per M. Loh Pak, itu kan tapi panjang Pak. BO kan Pak. Kalau panjang kan nggak ada yang negatif. Bener, pintar sekali. Berarti N per M gitu aja ya. Dah. Ini kalian boleh jadikan perkalian kalau bingung. M per N. Terus dicoret. Sini kan hasilnya adalah M. Tuh. Berarti kita punya di sini bahwasanya tangen alfa itu sama dengan M ya. Tangen alfa sama dengan M. Loh, Pak, M-nya itu kan tadi gradien. Iya. M-nya inilah yang namanya gradien. Gitu loh. Jadi ketika ada bentuk Y sama dengan MX plus N, kalian nggak usah mencari rumus yang rumit seperti ini. Ini cukup di awal ketika kalian mau mencari konsep. Kalau sudah ketemu seperti ini, ketika disuruh mencari gradien garis lurus, buat aja ke dalam bentuk Y sama dengan MX plus N. Maka M-nya itulah yang dinamakan gradien. Gitu. Ya, tan alfa sama dengan M gitu ya. Jadi gradien itu sebenarnya gradien G gitu ya. Gradien garis G adalah tangen antara garis, tangen sudut antara garis G dengan sumbu X positif, X arah positif. Nah, jadi seperti ini. Inilah definisi dari gradien. Ketika ada garis, tangen dari sudut alfa itulah yang dinamakan gradien gitu loh. Ternyata tangen dari alfa itu sama dengan MO, berarti M yang ada di sini itu sudah kita dapat gradiennya. Jadi kalian gampang ketika ada bentuknya eksplisit, misalnya seperti contoh yang atas ini, kalian disuruh mencari gradien, ya sudah langsung aja bawa ke dalam bentuk eksplisit. Itu ya. Ya, itu. Sekarang contohnya seperti ini. Misalkan ada soal tentukan sudut antara garis 2Y sama dengan X-3 dan sumbu X arah positif. Tentukan sudutnya ini ya. Lupa, ini sepertinya nggak ada hubungannya dengan gradien. Seolah-olah ini memang nggak ada hubungannya dengan gradien. Padahal ini sangat berhubungan. Pertama kita punya garis 2Y sama dengan X-3 gitu ya. Nah, kita ubah ke dalam bentuk Y sama dengan X per 2 min 3 per 2. Kan gitu ya. Duanya pindah ruas jadi per. X min 3 dibagi 2. Jadinya X per 2 min 3 per 2. Otomatis ini kan bentuknya sama aja dengan gini tuh sebenarnya. Y sama dengan setengah X dikurangi 3 per 2. Ya enggak? Sama. Maka M-nya berapa? Gradiennya berapa? Gradiennya sudah pasti setengah. Selesai sudah. Kayak gitu ya. M-nya sudah pasti setengah. Nah, sekarang apa hubungannya dengan ini Pak, sudut antara dua garis? Ingat, M itu sama dengan tangen alfa. Ya, M itu sama dengan tangen alfa. Tangen alfanya atau M-nya itu sama dengan setengah. Gitu loh. Berarti ini sama aja dengan mencari
alfa itu berapa kalau misalnya ditankan hasilnya setengah? Gimana Pak nyarinya Pak? Kan itu bukan sudut istimewa. Kalian bisa menggunakan kalkulator. Caranya gimana? Alfa sama dengan pencet arkes tangen setengah atau 0,5. Nah, nanti pasti muncul tuh hasilnya di sini gitu. Pak, gimana Pak cara mencari kalkulator atau menggunakan kalkulator untuk mencari arkes tangen? Kalian carilah, banyak itu di internet, ya. Nah, jadi nanti ketemu hasilnya adalah 26,34 derajat gitu ya. Dah kayak gitu. Nanti kalian bisa carilah, googling di sini cara mencari arkes tangannya itu berapa. Sekitar 26 derajat gitu, nggak masalah. Gitu ya. Itu untuk gradien garis lurus. Sekarang gimana kalau sudut antara dua garis? Jadi di sini kalau gradien itu tadi sudut antara garis G dengan sumbu X arahnya positif gini ya, dari sumbu X ke sini. Kalau di sini kita akan fokus mencari sudut antara dua garis. Sekarang begini, ketika ada dua garis nih ya, ini kan ada dua garis. Garis yang pertama G1, yang ini sumbu X ya, ini sumbu X. Garis yang pertama G1, otomatis G1 itu punya gradien. Gradiennya mana sih? Gradiennya pasti yang ini kan gitu ya. Saya anggap alfa. Sama dengan G2. G2 itu kan juga garis, pasti punya gradien juga. Sudut yang dibentuk itu yang mana? Yang ini gitu kan, dengan sumbu X soalnya. Saya anggap beta. Sudah? Ketika sudah, sudut antara dua garis. Sudut antara dua garis berarti ya sudah sudut yang dibentuk dari dua garis G1 dan G2. Oh, pasti ini kalau begitu. Anggap ini apa ya? Gamma gitu ya. Saya anggap itu gamma. Sekarang kita tahu bahwasanya P plus gamma itu kan sama dengan alfa. Ya. Beta plus gamma sama dengan alfa. Kok bisa, Pak? Coba kalian cek ya. Beta ditambah gamma. Ya. Pasti hasilnya kan sama dengan 180 sudut pada segitiga dikurangi ini gitu kan. Nah, sedangkan ini itu besarnya juga 180, alfa ini 180 dikurangi ini, sama aja berarti. Antara beta plus gamma dengan alfa. Sekali lagi, ini tambah ini ya. Ini kan segitiga nih. Ini tambah ini. Kemudian kalau mau mencari ini, itu kan berarti 180 sudut dalam segitiga dikurangi beta plus gamma. Gitu kan? Ya, itu untuk mencari ini. Nah, untuk mencari ini itu 180 dikurangi ini, sama aja kan? Beta plus gamma hasilnya 180 dikurangi ini. Alfa adalah 180 sudut lurus dikurangi dengan ini. Sama-sama 180 dikurangi ini, maka beta plus gamma sama dengan alfa. Otomatis kalau diubah gamma sama dengan alfa plus beta. Sudah ya. Kedua ruas kita tankan. Tan alfa min beta kayak gini. Kalian gunakan selisih tangen. Oke, jadinya gimana? Tan alfa min tan beta dibagi dengan 1 plus tan alfa kali tan beta. Nah, kayak gini. Sudah ya, ini kalian dapat tan alfa. Sudah selesai. Di sini kalian tinggal tambahkan tan alfa sama dengan tan gamma sama dengan tan alfa. Tan alfa itu apa? Tan alfa itu M, ya, gradien pada garis G1 kan gitu, G1. Yang tan beta. Oh ini kan kalau ditankan hasilnya adalah gradien pada garis G2. Ya sudah, tulis G2. 1 ditambah tan lagi M berarti di sini ya, MG1 dikalikan MG2. Sudah selesai. Ini kalau kalian mau mencari sudut antara dua garis. Gitu ya. Saya kira mudah sampai sini. Oke, kita barusan sudah membahas tentang sudut antara dua garis. Sekarang kita membahas tentang impact-nya. Kita berbicara tentang dampaknya. Sebelumnya untuk mengingatkan, saya tuliskan dulu lah. Tangen alfa yang sudah kita dapat di rumus sebelumnya itu kan sama dengan gradien garis pertama dikurangi dengan gradien garis kedua dibagi dengan 1 ditambah gradien garis pertama dikalikan gradien garis kedua.
Ini kan? Nah, sekarang apa impactnya kalau misalnya garis tersebut membentuk sudut lurus? Maka hasilnya adalah alfanya adalah 90 derajat kan gitu. 90 derajat berarti tangen 90 sama dengan gini kan? MG1 dikurangi MG2 dibagi 1 ditambah MG1 kali MG2. Nah, kayak gini. Ya, kayak gini ya. Sekarang saya tanya, tangan 90 itu berapa? Tangan 90 itu tidak terdefinisi kan gitu ya. Nah, tidak terdefinisi pada pecahan itu ketika apa? Pecahan itu akan tidak terdefinisi ketika apa? Ingat ya, tangan 90 itu tidak terdefinisi. Pecahan tidak terdefinisi ketika penyebutnya sama dengan 0 gitu loh. Maka 1 ditambah MG1 kali MG2, soalnya berapapun kalau dibagi 0 hasilnya pasti tidak terdefinisi. Gitu. Jadi gini ya. Karena tangan 90 itu tidak terdefinisi, Pak, dan tangan 90 itu bentuknya itu pecahan, maka penyebutnya lah yang sama dengan 0. Gitu. Di sini kalian punya MG1 dikalikan MG2, gradien garis kedua sama dengan negatif 1 kan gini. Endingnya MG1 sama dengan negatif atau 1 per MG2. Nah, kayak gini. Inilah yang biasa kalian gunakan di bangku SMA. Ketika dua garis itu tegak lurus, endingnya gradien garis pertama itu sama dengan negatif gradien min 1 per gradien garis kedua. Itulah dampaknya atau impactnya. Pak, gimana kalau garis lurus? Kalau garis lurus berarti kan sudut yang dibentuk, garis lurus. Kalau sejajar, sudut yang dibentuk adalah 0 derajat kan gitu. 0 derajat MG1 dikurangi MG2 per 1 ditambah MG1 kalikan MG2. Nah, seperti ini. Sekarang saya tanya lagi, tan 0 itu berapa? Tan 0 itu apa? Tidak terdefinisi? Terdefinisi. Berapa? Yaitu 0 gitu loh. Ya, 1 plus MG1 itu pindah ruas, berarti dikalikan 0 berapa? Berapapun kalau dikalikan 0 hasilnya 0. Jadi ya sudah gini. Endingnya kita dapat di sini MG1 sama dengan MG2. Nah, inilah impactnya atau dampaknya. Kalau misalnya garis itu sejajar, maka gradiennya itu pasti sama. Gradien garis pertama dan gradien garis kedua itu pasti sama. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pada persamaan garis melalui satu titik dan gradien diketahui. Jadi kita sudah mau membentuk persamaan garis nih. Persamaan garisnya dari mana? Persamaan garisnya itu jika gradien garisnya itu diketahui, dan yang kedua jika apa? Ada satu titik yang diketahui pada garis tersebut. Gitu ya. Misalkan saya punya garis G dengan gradien MG melalui titik S. Gini ya. Jadi saya punya garis G, gradiennya itu MG, maaf, melalui titik S yaitu koordinatnya XS, YS. Ya, XS, YS. Maka seperti apa bentuk persamaan garisnya? Pertama kita buat dulu. Misalkan karena di sini garis G kita nggak diketahui nih, dalam artian nggak diketahui apa itu namanya bentuk persamaannya, ya sudah kita buat bentuk umumnya. Yang eksplisit maupun implisit boleh dua-duanya. Saya buat ya. G itu Y sama dengan M G X plus N. Nah, ya saya ambil yang ini. Saya ambil yang eksplisit. Y sama dengan MX plus N. Saya kasih keterangan G di sini biar jelas. N-nya itu adalah gradien gitu ya. MG X plus N. Oke? Sampai sini paham ya? Dan ingat, dia melalui titik S, XS, YS. Ya sudah, kita langsung substitusikan aja. Berarti YS sama dengan MG dikalikan dengan XS ditambah dengan N. Kan gini. Sudah ya? Nah, kemudian N-nya itu pindah ruas. Atau N-nya tetap lah. N-nya tetap di sana. Yang pindah ruas adalah MG-nya. MG atau gradien kali XS sama dengan N. Nah, kayak gini. Ya, kayak gini. Selanjutnya,
di sini kan ada N nih. Ya, di sini kan ada N. Nah, kita juga bisa mengubah bentuk yang ini tadi. Yang ini, yang Y sama dengan MGX plus N itu kan bentuknya sama aja dengan gini. N sama dengan Y dikurangi MGX. MGX. Nah, kayak gini kan? MGX-nya pindah ruas, berarti Y dikurangi MGX. Selanjutnya kita substitusikan tuh di sini. YS dikurangi MG kalikan XS sama dengan N-nya diganti ini. Y kurangi MG X, kayak gitu. Sudah? Sampai sini sudah. Sekarang tinggal yang Y, yang G, kayak gitu. Jadi yang Y-nya di sini tetap. YS-nya pindah ruas ke sini jadi min ya. Kemudian min MGX-nya pindah ke sana. MG X dikurangi MG XS. Nah, kayak gini kan? Sudah? Atau kalau misalnya di bangku SMA, Y min YS-nya di depan, MG sama-sama punya variabel MG. Nah, buka kurung X min XS. Nah, kayak gini sudah. Ya, kayak gini bentuknya. Ini adalah persamaan garis yang bisa kalian lakukan atau bisa kalian gunakan ketika melalui satu titik dan gradiennya diketahui. Langsung aja masukkan ke rumus ini. Gradiennya kan diketahui, gantikan. Kemudian satu titiknya kan diketahui. Misalnya 1,2 ya sudah, ini ganti 1, ini ganti 2. Selesai sudah. Mudah ya. Untuk contohnya kalian bisa baca sendiri di buku. Hanya mensubstitusikan saja toh. Selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan garis melalui dua titik. Jadi gradien garisnya itu tidak diketahui. Hanya dua titik ini yang diketahui. Gimana caranya? Nah ini jadi permasalahan. Misalnya, tentukan persamaan garis melalui titik A dan titik B. Titik A-nya itu koordinatnya XA, YA. Titik B-nya koordinatnya adalah XB, YB. Gitu ya. Gimana caranya? Nah, sekarang gini, yang namanya persamaan garis itu kan sama aja dengan AB berarti kan? Sama dengan AB. Ya. AB itu kan persamaan garisnya dan itu yang akan kita cari. Gitu kan? Soalnya garis yang menghubungkan titik A dan titik B adalah garis lurus dan itu yang kita cari sebenarnya. Itu adalah G-nya sebenarnya. Nah, yang namanya garis lurus katanya punya bentuk umum MX plus N. Kan gini, MX plus N. Nah, kayak gini. Padahal titik A dan titik B itu ada pada garis AB. Berarti bisa kita substitusikan. Kalau titik A-nya kita substitusikan pada persamaan garis ini, kita dapat yang namanya YA sama dengan MXA ditambah N. Kalau titik B-nya yang kita substitusikan, kita punya YB MXB ditambah N. Yang ini saya kasih nama persamaan 1, yang ini saya kasih nama persamaan 2, boleh. Yang ini saya kasih nama persamaan 3. Boleh lah ya, 1, 2, 3. Kayak gini. Nah, sekarang jika persamaan 1 dikurangi dengan persamaan 2, ya. Jika persamaan 1 dikurangi persamaan 2. Jika persamaan 1 dikurangi dengan persamaan 2. Apa yang terjadi? Persamaan 1 dikurangi persamaan 2. Oke? Maka kita dapat apa? YA min YB, kan gitu. YA dikurangi YB sama dengan MXA ditambah N dikurangi MXB. Karena dikurangi ya, berarti plusnya juga diganti negatif. Sudah, ini coret-coret. Berarti kita punya YA min YB sama dengan MXA min MXB. Sama-sama ada variabel M-nya taruh depan. XA min XB. Nah, kayak gini ya. Kemudian terakhir M-nya itu dibuat sendiri. Berarti M sama dengan YA. Oke, YA min YB dibagi dengan XA min XB. Nah, kayak gini. Gini ya. Nah, ini yang kita dapat dari persamaan 1 dikurangi persamaan 2. Bagaimana kalau persamaan 3 dikurangi dengan persamaan berapa ya? Persamaan yang sama lah, persamaan 1. Dah, kayak gini.
Ya, sudah kita dapat seperti ini. Maka apa hasilnya? 3 ini dikurangi ini. Berarti Y min YA sama dengan MX plus N dikurangi MXA min N. Gini ya, N-nya Pak bisa dicoret, silahkan. Pak, sama-sama ada variabel M, boleh kita distributifkan, jadinya X dikurangi XA. Gini ya, di sini Y min YA, maka didapat M-nya itu sama dengan Y min YA per X min XA. Gini kan? Nah, dari persamaan yang atas ini tak kasih nama persamaan 4 dan tak kasih nama persamaan 5. Dari kedua persamaan ini 4 dan 5 kita bisa buat nih. Nah, kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya M-nya kan sama, berarti ini sama dengan ini. Y min YA per X min XA itu sama dengan ini. YA min YB dibagi dengan XA min XB. Nah, kayak gini. Ya, jadi inilah yang kalian gunakan untuk membuat persamaan garis melalui 2 titik. Intinya itu. Gitu ya. Y min YA. Pak, kalau di buku itu nggak gitu, tapi Y dan Y-nya sendiri. Terserah kalian, boleh. Y min YA gini, YA min YB-nya pindah ke ruas kiri, berarti jadi per kan gitu ya, jadi penyebut dia. Kemudian yang ini penyebut, pindah ruas ke kanan, jadi pembilang X min XA per XA min XB. Terserah kalian mau menggunakan bentuk yang atas ataupun bentuk yang bawah, itu sama saja. Dan bentuk inilah yang kalian gunakan ketika disuruh membentuk suatu persamaan garis yang melalui 2 titik, yaitu titik A dan titik B. Tinggal masukkan aja ordinat pada titik A berapa, gitu ya. Ordinat pada titik A berapa, ordinat pada titik B, absis pada titik A, absis pada titik A, absis pada titik B. Sudah selesai, sudah. Gitu ya. Saya kira mudah sekali. Cuma di sini kita akan kita telah belajar tentang asal mulanya. Jadi nggak ujuk-ujuk, konsepnya kita paham. Bagaimana video barusan? Mudah bukan? Jika kalian merasa ada yang kesulitan, silakan catat masalah-masalah yang mungkin kalian temukan, kemudian tanyakan ketika sesi diskusi berlangsung. Mungkin itu saja dari saya. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Akhir kata dari saya, salam geometri.